Halo semua, Raffi di sini. Kali ini gue akan menjelaskan tentang leadership and communication skill atau bisa disebut keterampilan kepemimpinan dan komunikasi. Apakah di sini ada yang tahu tentang leadership and communication skill itu atau apa yang dimaksud? Sang pemimpin harus komunikator dalam hubungan yang tak terhitung jumlahnya di tingkat organisasi dan dalam masyarakat. Terkadang pada skala global, kamu harus berpikir jernih, mengekspresikan ide, dan berbagi informasi dengan banyak audiensi. Lantas, bagaimanakah cara memiliki sifat leadership and communication skill itu? Berikut sesi ini akan diteruskan oleh Fadil. Hai guys, saya Fadil. Berikut adalah poin-poin yang harus kamu punya di dalam leadership and communication skill. Yang pertama, komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, kamu harus dapat dengan jelas dan ringkas menjelaskan kepada karyawan kamu segala sesuatu dari tujuan organisasi untuk tugas tertentu. Para pemimpin harus menguasai semua bentuk komunikasi, termasuk percakapan empat mata, departemen, dan staf penuh, serta komunikasi melalui telepon, email, dan media sosial. Yang kedua, motivasi. Kamu dapat membangun harga diri karyawan kamu melalui pengakuan dan imbalan, atau dengan memberikan karyawan tanggung jawab baru untuk meningkatkan investasi mereka di perusahaan. Yang ketiga, delegasi. Pemimpin yang mencoba untuk mengambil terlalu banyak tugas sendiri akan berjuang untuk mendapatkannya. Para pemimpin ini sering takut bahwa mendelegasikan tugas adalah tanda kelemahan. Padahal sebenarnya itu adalah tanda dari seorang pemimpin yang kuat. Yang keempat, positivity. Jika karyawan merasa bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang positif, mereka akan lebih cenderung ingin berada di tempat kerja. Dan karena itu, akan lebih bersedia untuk dimasukkan ke dalam waktu yang panjang bila diperlukan. Beberapa keterampilan yang membantu membuat suasana yang positif di tempat kerja. Yang kelima, kepercayaan. Karyawan harus dapat merasa nyaman bila datang ke pemimpin mereka. Penting bagi kamu untuk menunjukkan integritas kamu. Karyawan hanya akan mempercayai para pemimpin yang mereka hormati. Hai teman-teman, saya Lena. Saya akan melanjutkan apa yang Fadil jelaskan. 6. Kreativitas. Sebagai seorang pemimpin, kamu harus membuat sejumlah keputusan yang tidak memiliki jawaban yang jelas. Karena itu, kamu harus mampu berpikir out of the box. Apa itu out of the box? Out of the box itu berpikir di luar kotak maksudnya. Bukan kita berpikir di luar kotak kardus loh ya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa berpikir tajam, kritis, dan kreatif. 7. Tanggapan. Para pemimpin hendaknya terus-menerus mencari kesempatan untuk menyampaikan informasi yang berguna kepada anggota tim mengenai kinerja mereka. Namun, ada garis tipis antara menawarkan nasihat dan bantuan karyawan dan juga micromanaging. Dengan mengajar karyawan bagaimana untuk meningkatkan pekerjaan mereka dan membuat keputusan mereka sendiri, kamu akan merasa lebih percaya diri, mendelegasikan tugas kepada staf kamu. 8. Tanggung jawab. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan timnya. Karena itu, kamu harus mau menerima masalah ketika sesuatu tidak berjalan dengan benar. 9. Komitmen. Penting bagi para pemimpin untuk menindaklanjuti dengan apa yang mereka setujui. Kamu harus bersedia untuk dimasukkan ke dalam jam ekstra untuk menyelesaikan tugas. Karyawan akan melihat komitmen ini dan mengikuti contoh kamu. 10. Fleksibilitas. Kecelakaan dan perubahan menit terakhir selalu terjadi di kantor. Para pemimpin harus fleksibel, menerima perubahan apapun yang datang dengan cara mereka. Karyawan akan menghargai kemampuan kamu untuk menerima perubahan dalam langkah dan kreatif memecahkan masalah. Mark Elliot Zuckerberg, atau yang biasa dikenal Mark Zuckerberg,
adalah seorang programmer komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs media sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Pada 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar. Mark sendiri terkenal sebagai anak pintar yang pandai dalam sastra klasik dan fasih dalam 4 bahasa. Hobi mengutak-atik program perangkat lunak pun sudah dijabarinya sejak remaja. Facebook telah memiliki anggota lebih dari 1 miliar orang. Tentunya Facebook tidak begitu saja menjadi besar dan sukses seperti saat ini. Pasti ada hal-hal khusus pada Mark, pendiri sekaligus pemilik Facebook, terutama dalam memimpin perusahaannya. Dalam mengelola perusahaannya, Mark Zuckerberg menerapkan konsep kepemimpinan terbuka. Dan sesuai dengan misinya, yaitu membuat dunia menjadi terbuka dan menciptakan sesuatu yang membantu orang-orang terhubung dan berbagi segala hal yang penting bagi mereka. Revolusi, aliran informasi, dan minimalisme. Mark rutin mengundang seluruh karyawannya ke dalam sesi tanya-jawab setiap hari Jumat selama 1 jam. Di sesi tersebut, mereka membicarakan seluruh permasalahan perusahaan. Namun, beberapa hal yang sifatnya sensitif seperti rencana akuisisi perusahaan tetap menjadi rahasia. Facebook juga seringkali terbuka terhadap perubahan-perubahan dan inovasi yang dilakukannya. Pengguna Facebook sering diajak berpendapat mengenai bagaimana privacy policy dalam Facebook. Hal ini membuat penggunanya semakin merasa terlibat dengan perusahaan tersebut. Selain itu, Mark juga lebih memikirkan hal jangka panjang dibandingkan kepuasan yang cepat. Orang yang sukses biasanya akan tergoda menjual perusahaannya, lalu menciptakan bisnis lain yang lebih hebat. Mark pun telah berulang kali menerima kesempatan untuk menjual Facebook-nya kepada peminat yang berani membeli dengan harga tinggi. Namun ia bertahan karena percaya bahwa akan ada potensi yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Intuisinya ternyata tepat. Facebook sekarang telah menjadi sosial media terpopuler saat ini. Gaya kepemimpinan yang digunakan Mark adalah partisitatif. Ini dapat dilihat dari awal berdirinya Facebook. Mark bekerja sama dengan 2 orang temannya. Mereka bekerja sama hingga akhirnya dapat mendirikan situs jaring sosial Facebook yang mendunia. Dan sampai saat ini, Mark rutin berdiskusi dengan para karyawannya untuk membicarakan masalah perusahaan atau konsultatif. Artinya, Mark sadar bahwa dia tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu orang lain dalam menjalankan perusahaannya. Oleh karena itu, Mark juga sering memberi banyak bonus kepada karyawan yang sudah bekerja dengan baik, agar mereka merasa bahagia dan dihargai, sehingga bisa bekerja lebih baik lagi dan maksimal. Warren Buffett, seorang investor yang sukses di abad ke-20 ini. Sebagai CEO dan pemegang saham terbesar dari Berkshire Hathaway, dan seorang yang secara konsisten masuk dalam peringkat orang terkaya di dunia. Ia adalah pribadi yang pintar, cerdas dalam melihat peluang, dan juga licin, bahkan di usianya yang mulai menginjak angka 80-an. Pria dengan julukan Oracle of Omaha ini telah berjanji akan menyumbangkan 99% kekayaannya. Dan kini ia memberikan contoh sebagai jiwa kepemimpinan bagi orang banyak. Berani mengambil resiko. Resiko datang ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kata Buffett. Dan itu berarti kita dapat melakukan salah satu dari 2 hal itu. Entah kita akan mengambil resiko besar atau akan berjalan lancar. Kita cukup mempelajari apa yang perlu kita lakukan.
melakukan dengan tidak tergesa-gesa, dan meminimalkan resiko. Jelas pendekatan yang terakhir adalah yang terbaik, tapi tentu tidak memberikan kepuasan secara instan. Seorang pemimpin memang harus berani mengambil resiko untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mereka harus berani saat yang lainnya masih ragu atas kemampuannya. Keputusan bijak harus diambil dengan cepat, tapi tetap dengan teliti dan memperhitungkan baik dan buruknya. 2. Menjaga reputasi. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi yang baik dan hanya 5 menit untuk merusaknya. Jika Anda berpikir tentang hal ini, maka Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda. Hal ini tentu saja sangat berlaku di era digital seperti sekarang ini, di mana kita menemukan banyak tulisan, kata-kata, ataupun video yang bisa merusak citra yang sudah kita bangun dengan susah payah. Seorang pemimpin harus bisa menjaga dan terus mengembangkan reputasi yang sudah ia miliki. Gunakan cara yang bisa diterima dengan baik oleh orang lain, bukan hanya yang terpaku pada pencapaian tujuan kita. 3. Bergaul dengan mereka yang lebih baik dari kita. Bergaul dengan mereka yang lebih baik dari kita dari segi pendidikan, pengalaman, dan juga perilaku. Mengapa harus begitu? Berkumpul dengan mereka yang lebih baik akan memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Kita bisa banyak belajar bukan hanya masalah bisnis, tapi bagaimana mengelola dengan baik dan berperilaku dengan baik. 4. Jangan hanya melihat ke belakang. Dalam dunia bisnis, kaca spion selalu lebih jelas daripada kaca depan, kata Buffett. Tentu saja benar, di hampir setiap aspek kehidupan kita juga. Tapi untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang besar, cobalah untuk berfokus pada kaca spion. Meskipun kita akan banyak belajar dari pengalaman di belakang, tapi bergerak maju akan jauh lebih hebat dari hanya sekedar melihat yang sudah-sudah. 5. Jangan takut dengan kesalahan sebodoh apapun itu. Tidak ada orang yang sukses tanpa melakukan kesalahan bodoh sekecil apapun. Seperti halnya Buffett yang sering kehilangan uang ratusan juta dolar, bahkan ratusan miliar dolar hanya karena kesalahan bodohnya. Tapi baginya ini adalah sebuah permainan. Setiap sandungan adalah kesempatan untuk belajar dan sebuah peringatan ketika kita akan melakukan hal yang sama di masa depan. 6. Dia tahu kapan harus berhenti. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan hasrat untuk terus menang dan menjadi unggul di antara yang lain. Mereka harus sadar bahwa tidak setiap proyek akan bernilai sebuah keuntungan bagi dirinya. Keras kepala hanya akan memberikan efek buruk untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang berada di bawah pimpinannya. 7. Sederhana. Buffett adalah seorang yang hemat. Ia dikenal sebagai seorang investor yang hemat. Ia tinggal di sebuah rumah lama, menikmati makanan sederhana, dan tidak melulu ingin update dengan teknologi terbaru. Meskipun ia merupakan seorang yang memiliki kekayaan berlimpah dan mendapatkan gaji dasar sebesar $100,000 setahunnya di Berkshire Hathaway, ini adalah gaji yang tidak berubah dalam 25 tahun. Saat ini banyak pemimpin di dunia yang mengambil kesempatan untuk hidup mewah dan nyaman. Namun tidak dengan Buffett. Dia hidup sederhana, sesuai kadarnya. Steve Jobs merupakan salah satu tokoh dengan kepemimpinan yang sangat hebat di perusahaan Apple. Steve Jobs lahir di San Francisco pada tanggal 24 Februari 1955 sebagai anak yang diadopsi. Pada tahun 1974, Steve Jobs bertemu dengan Steve Wozniak, yaitu salah satu partner di perusahaan Apple. 2 tahun kemudian, Steve Jobs dan Steve Wozniak membuat Apple komputer untuk pertama kalinya, yaitu Apple pertama. Lalu, Hackintosh diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tahun 1984. Steve Jobs mulai bekerja ke perusahaan Next pada tahun 1985. Steve Jobs membeli perusahaan Pixar dari George Lucas pada tahun 1986.
Lalu Steve Jobs pertama kali menjual komputer NeXT-nya dengan harga $9.999 Amerika pada tahun 1990. Kemudian Pixar merilis film Toy Story-nya pada tahun 1995 dan mendapatkan pujian yang sangat banyak. Pada tahun 1996, Apple membeli perusahaan NeXT. Lalu Steve Jobs menjadi CEO sementara di perusahaan Apple pada tahun 1997. Pada tahun 1998, Steve Jobs memperkenalkan iMac. Steve Jobs menjadi CEO tetap di Apple pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Steve Jobs memperkenalkan iPod generasi pertama. Di tahun yang sama, Steve Jobs memperkenalkan iTunes dan berhasil membuka tokonya sendiri. Lalu, Steve Jobs terkena kanker pankreas pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Apple meluncurkan produk Apple TV. Lalu, iPhone diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Steve Jobs. Pada tahun 2011, Steve Jobs meluncurkan produk baru yaitu iPad. Lalu, Steve Jobs dinyatakan meninggal pada 5 Oktober 2011.